Sebelum membahas apa yang terjadi di Afghanistan sekarang, kayaknya jauh lebih asik kalau kita bahas tentang rentetan perang berkepanjangan yang ada di Afghanistan. Ini agar kita bisa relate gitu, kenapa Afghanistan identik dengan negara yang militan. Di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1839, Afghanistan itu diperebutkan oleh dua kerajaan besar, yaitu Kekaisaran Rusia dan juga Imperium Inggris. Peristiwa ini dikenal sebagai The Great Game. Awal dari peperangan ini terjadi ketika Inggris kalah cepat dalam melakukan pendekatan terhadap pemimpin Afghanistan, yaitu Amir Dost Muhammad Khan. Kekaisaran Rusia dikabarkan tiba di Kabul pada 1838 untuk membentuk aliansi. Mendengar hal ini, pihak Inggris kemudian mulai gelisah kalau Afghanistan justru akan berhasil ditundukkan oleh Kekaisaran Rusia. Akhirnya pada tahun 1839, Inggris mengirim pasukan mereka dari India untuk menyerang Afghanistan sebelum Rusia melakukannya. Kurang lebih ada 21.000 tentara Inggris yang dikirim ke Afghanistan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang India. Sesampainya di Afghanistan, Inggris menguasai beberapa wilayah penting di sana, sekaligus mengalahkan tentara dari Amir Dost Muhammad Khan. Amir Dost yang pada saat itu kalah memilih untuk kabur ke Bukhara, yaitu sebuah kota yang ada di Uzbekistan. Setelah Amir Dost Muhammad Khan tumbang, pada 7 Agustus tahun 1839, Inggris menunjuk kembali Amir yang pernah memerintah Afghanistan sebelumnya, yaitu Amir Shah Shuja Durrani. Setelah peperangan ini dimenangkan Inggris dengan gampang, akhirnya tentara Inggris ditarik mundur dan hanya menyisakan 6.000 tentara Inggris untuk menopang rezim Amir Shah Shuja. Nah, Amir Shah Shuja dipilih Inggris karena dianggap bisa dijadikan sebagai boneka politik agar Inggris dapat melakukan kontrol penuh terhadap Afghanistan. 1 tahun kemudian, pada tahun 1840, Dost Muhammad Khan sepertinya nggak terima dengan kekalahannya, sehingga ia melakukan serangan balik ke kota Kabul dengan membawa bala tentaranya sendiri. Tapi ternyata di sini pasukan Dost Muhammad Khan berhasil dikalahkan lagi oleh tentara Inggris. Dan Dost Muhammad Khan akhirnya dibawa Inggris ke India untuk menjadi tawanan. Setelah itu, situasi di Afghanistan menjadi tak terkendali. Perang semakin memanas karena anak dari Dost Muhammad Khan, yaitu Akbar Khan, membentuk prajurit sendiri untuk menyerang pemerintahan Afghanistan yang dikendalikan oleh Inggris, serta menuntut pembebasan dari sang ayahnya, yaitu Dost Muhammad Khan. Nah, untuk meredam kericuhan yang ada di Afghanistan, Amir Shah Shuja membuat keputusan untuk memutus hubungan dengan Inggris pada saat itu. Atau dengan kata lain, Inggris disuruh cabut dari negara Afghanistan. Pihak Inggris setuju untuk membawa 15.000 tentaranya untuk kembali ke India. Pada saat mereka perjalanan kembali ke India, tentara-tentara Inggris ini justru dihabisi oleh tentara dari Akbar Khan. Jadi tentara Inggris mati semua. Selain itu, tentara Inggris yang masih berada di camp juga dihabisi oleh orang-orang Afghanistan. Selang beberapa bulan kemudian, tentara dari Akbar Khan akhirnya juga membunuh Amir Shah Shuja. Di titik ini, bangsa Afgan menyatakan kemenangannya atas Imperium Inggris. Perang bangsa Afgan dengan Inggris jilid pertama akhirnya berakhir pada 1842. Sebenarnya pihak Inggris ingin menyerang Afghanistan lagi. Rencananya sudah disusun oleh Gubernur Jenderal Inggris di India yang bernama Lord Auckland, tapi sayangnya dia mati pada tahun 1849 sebelum melakukan rencana balas dendamnya. Lalu Gubernur Jenderal Inggris di India yang baru justru punya misi yang berkebalikan. Dia tidak ingin ada balas dendam dan bahkan dia membebaskan Dost Muhammad Khan dari penjara. Nah, setelah Dost Muhammad Khan bebas dari penjara, dia langsung menjadi amir lagi menggantikan Shah Shuja yang sudah dibunuh oleh anaknya, yaitu Akbar Khan. Dilantiknya kembali Amir Dost Muhammad Khan menjadi pertanda bahwa Afghanistan kembali berkuasa penuh tanpa intervensi dari Inggris.
Sekarang kita lanjut ke Perang Jilid kedua antara Inggris dan juga Afghanistan. Setelah Afghanistan kembali dipimpin oleh Amir Dost Muhammad Khan, kondisi negara pada saat itu masih chaos karena ada pertempuran antar etnis. Sekaligus di sana juga pemerintahan masih belum sempurna. Amir Dost kemudian meninggal ketika dia masih menjadi amir. Setelah Amir Dost meninggal, kursi kepemimpinan jatuh ke anak ketiganya, yaitu Sher Ali. Perebutan takhta sepeninggal Amir Dost Muhammad Khan ini tentu saja disambut dengan perang antar saudara. Tapi yang jelas yang menang adalah Sher Ali Khan. Nggak perlu aku jelasin lebih detail karena nanti kepanjangan, Pak. Perang Jilid kedua ini lagi-lagi terjadi akibat Inggris yang terlalu khawatir jika Afghanistan akan direbut dan ditundukkan oleh Kekaisaran Rusia. Kekhawatiran Inggris ini menurutku wajar, karena jika Kekaisaran Rusia berhasil menguasai Afghanistan, Inggris itu takut kalau Rusia akan menyerang India juga. Secara Afghanistan dan India itu sebelahan, makanya mereka takut. Kemudian, Kekaisaran Rusia akhirnya menjalin hubungan bilateral secara diam-diam dengan Amir Sher Ali pada tahun 1878. Inggris yang tahu tentang hal ini tentu saja nggak terima, dan pengen datang juga ke Afghanistan untuk menemui Amir Sher Ali. Dan ternyata kedatangan Inggris ini ditolak oleh Amir Sher Ali, dan tentu saja penolakan ini juga diintervensi oleh Rusia. Gubernur Jenderal Inggris di India, yaitu Edward Robert Leighton, diutus untuk melakukan serangan ke Afghanistan dengan mengirim 40.000 tentara yang kebanyakan adalah orang India. Dan akhirnya pada tahun 1878, Inggris melakukan agresi kepada Afghanistan dan terjadilah perang yang sama untuk kedua kalinya. Agresi Inggris berhasil mengalahkan tentara Afghanistan. Pada saat itu sebenarnya posisi Afghanistan diambang kekalahan. Lalu Amir Sher Ali pergi menemui Gubernur Jenderal Rusia untuk meminta bantuan melawan Inggris. Dan pada saat itu pihak Kekaisaran Rusia memutuskan untuk tidak memberikan bantuan apapun kepada Afghanistan. Dan justru Rusia menyarankan agar Afghanistan lebih baik damai dengan Inggris. Rusia parah sih, dia yang menyulut peperangan, tapi ketika sekutunya minta bantuan, dia malah lepas tangan. Karena Afghanistan nggak dapat bantuan, akhirnya Amir baru Afghanistan yaitu Yaqub Khan memutuskan untuk setuju menandatangani perjanjian perdamaian dengan Inggris. Perjanjian ini dinamai dengan Perjanjian Gandamak. Dalam perjanjian itu juga menyatakan bahwa Afghanistan berada dalam kuasa Imperium Inggris. Akibat dari perjanjian ini, kondisi Afghanistan menjadi semakin mencekam karena orang Afghanistan nggak terima negaranya berada di bawah perintah Inggris. Terjadi peperangan lagi antara warga Afgan dengan Inggris di Kabul pada Desember 1879. Di sini warga Afgan yang menyerang Kabul berhasil dikalahkan oleh Inggris. Penyebabnya karena warga Afgan tidak ada komando terpadu untuk menyerang. Kebanyakan dari mereka menyerang Inggris dengan mengatasnamakan etnis mereka masing-masing, bukan atas nama membela kemerdekaan negara. Pada posisi ini, Inggris mulai sadar bahwa mereka tidak akan bisa selalu membendung amarah orang Afgan, dan bisa saja suatu saat mereka akan kalah lagi dalam perang. Akhirnya Inggris melakukan pendekatan kepada seorang petinggi di Afghanistan yang bernama Abdur Rahman untuk memberi penawaran menjadi seorang amir baru di Afghanistan. Inggris mengganti amir yang baru karena pada saat itu Amir Yaqub Khan dianggap tidak mampu melindungi kepentingan Inggris di Afghanistan. Akhirnya Abdur Rahman setuju untuk menjadi amir dan setuju dengan syarat yang diberikan oleh Inggris, yaitu Afghanistan harus loyal kepada Inggris. Afghanistan adalah negara yang dikuasai Inggris. Abdur Rahman menjadi kandidat yang ideal bagi Inggris karena dia adalah orang yang tega untuk menghabisi siapapun yang menentang otoritasnya. Nah, ada satu orang yang menentang dan berusaha menggulingkan Abdur Rahman. Dia adalah Ayub Khan. Dia berusaha merebut kota-kota yang dikendalikan oleh Inggris dan Abdur Rahman. Dan di sini akhirnya terjadi perang antar sesama Afgan. Satu memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris, satu mempertahankan pemerintahan Inggris. Pada tahun 1880, perang ini akhirnya dimenangkan oleh Abdur Rahman dan membuat Inggris memenangkan perang babak kedua ini. Dan perang ini pun akhirnya berakhir.
Perang Jilid ketiga itu terjadi cukup singkat, antara Mei sampai Agustus 1919. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan. Perang ini terjadi akibat perjanjian Gandamak yang membawa dampak buruk bagi rakyat Afghanistan. Perang ini juga bertepatan dengan Perang Dunia I, jadi ada anggapan pada saat itu bahwa ini adalah momentum yang pas untuk merebut kemerdekaan. Karena pada saat itu tentara Inggris lebih disibukkan dengan aktivitas di Perang Dunia I. Lalu narasi anti-Inggris mulai ditemui. Propaganda-propaganda juga banyak ditemui di berbagai wilayah di Afghanistan. Perang ini dipimpin oleh Amanullah Khan. Kurang lebih 50.000 tentara dikerahkan untuk merebut wilayah-wilayah penting yang dikuasai oleh Inggris. Singkat cerita, akhirnya Afghanistan berhasil menang melawan Inggris, dan pada tanggal 19 Agustus tahun 1919, Amanullah Khan mengumumkan bahwa Afghanistan adalah negara yang merdeka. Pasca kemerdekaan, negara Afghanistan adalah negara yang sangat miskin, dan setengah dari populasinya juga buta huruf. Lalu pada tahun 1947, Afghanistan menjalin hubungan bilateral dengan Uni Soviet. Pada saat itu, Afghanistan masih menggunakan sistem monarki yang dipimpin oleh Zahir Shah. Nah, di masa kepemimpinan Zahir Shah inilah Afghanistan bergantung pada suplai yang diberikan oleh negara komunis Soviet, seperti militer, emas, pelatihan, senjata, dan juga transportasi. Ternyata di balik kepemimpinan Zahir Shah ada yang nggak suka. Muhammad Daud Khan, dia adalah orang yang berhasil menggulingkan Zahir Shah dan kemudian Daud memimpin Afghanistan sekaligus merubah Afghanistan menjadi republik pada 1973. Lalu Daud digulingkan oleh Muhammad Taraki, terus Taraki digulingkan oleh Hafizullah Amin, terus Hafizullah digulingkan dan diganti dengan Barbak Kamal. Terus Barbak Kamal mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Muhammad Najibullah. Kudeta, kudeta, kudeta. ABC News has learned that a massive buildup of Soviet troops is taking place in Afghanistan, leading some intelligence analysts to conclude that a Soviet invasion is underway. Perang melawan Soviet juga bisa dibilang perang antar saudara. Karena Afghanistan terpecah menjadi dua bagian. Partai Demokrat Rakyat Afghanistan yang didukung oleh Uni Soviet berusaha untuk merevolusi Afghanistan demi bangkitnya komunis di Afghanistan. Lalu lawan perangnya adalah para mujahidin yang merupakan kelompok Islam konservatif. Para mujahidin ini mendapat dukungan dari Arab, Amerika, Pakistan, dan juga Iran. Misi mereka adalah melemahkan pengaruh komunis di Afghanistan. Perang ini terjadi pada tahun 1979. Diawali ketika Partai Demokrat Rakyat Afghanistan menggulingkan dan membunuh Presiden Daud. Daud dikudeta karena dianggap melonggarkan hubungan bilateral dengan Uni Soviet. Partai Demokrat Rakyat sendiri gak terima dengan perlakuan Daud karena partai ini merupakan sekutu Soviet yang sama-sama menjunjung komunisme. Daud kemudian digantikan oleh Muhammad Taraki yang merupakan sekjen dari Partai Demokrat Rakyat Afghanistan. Peristiwa kudeta ini dikenal sebagai Revolusi Saur. Afghanistan yang dipimpin oleh Taraki membuat komunis kembali berjaya di daratan Afghanistan. Dan bisa dibilang cukup lama juga komunis itu berkuasa di Afghanistan. Dari kepemimpinan Taraki sampai Barbak Kamal, itu semua adalah pengaruh dari komunis dari Partai Demokrat Rakyat Afghanistan. Selama Barbak Kamal masih memegang kendali pemerintahan, mujahidin itu memerangi semua yang pro terhadap komunisme. Disinilah akhirnya muncul perang antar saudara yang kemudian memunculkan kekacauan di seluruh Afghanistan. Mengetahui ada kekacauan, Uni Soviet akhirnya turun tangan untuk membantu Partai Demokrat Rakyat Afghanistan. Akhirnya pada tahun 1979, 100.000 tentara Uni Soviet datang ke Afghanistan untuk membantu Partai Demokrat Rakyat melanggengkan kekuasaannya sekaligus menstabilkan rezim komunisme di Afghanistan. Nah, di lain sisi, mujahidin juga mendapatkan bantuan juga dari Amerika berupa senjata. Tujuannya adalah biar mereka berdua sama-sama kuat dalam peperangan.
Peperangan ini masih terus terjadi, sampai akhirnya pada tahun 1988, Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan bahwa dia akan menarik semua tentara Uni Soviet dari daratan Afghanistan secara bertahap. Dan penarikan ini baru selesai pada Februari 1989. Pada tahun 1989 juga menjadi penanda bahwa Afghanistan menang melawan Uni Soviet dan sekaligus menghapuskan campur tangan Soviet ke Afghanistan. Nah, akibat peperangan ini ada 4,5 juta lebih warga yang mengungsi karena ketakutan kondisi perang yang semakin parah. Meskipun Soviet pergi dari Afghanistan, tapi perang antar saudara masih terjadi. Muhammad Najibullah adalah presiden baru semenjak Barbar Kamal mundur dari kursi kepresidenan. Tapi Najibullah akhirnya berhasil digulingkan oleh para mujahidin pada tahun 1992. Dan akhirnya mujahidin berhasil merebut pemerintahan Afghanistan dari tangan Partai Demokrat Rakyat Afghanistan. Pemimpin mujahidin pertama adalah Burhanuddin Rabbani. Tahun 1992, Burhanuddin Rabbani menjadi presiden yang memegang 100% wilayah teritorial Afghanistan. Kemudian pada tahun 1996 sampai 2001, dia hanya menguasai 10% teritorial Afghanistan karena 90%-nya berhasil direbut oleh Taliban. Nah, untuk video yang membahas tentang kepemimpinan Taliban ada di part kedua. Nah, di part 2 nanti aku akan bahas tentang perang antara Amerika dan juga Afghanistan, sekaligus bahas tentang lahir dan berkuasanya Taliban di Afghanistan. Sengaja aku pisah karena video ini kalau durasinya kelamaan, laptopku gak kuat ngerender, Pak. Mohon dimaklumi. Jadi udahlah, langsung ke part 2. Linknya ada di deskripsi kalau nggak di komen. Let's go.